Perlu saya laporkan sebelumnya bahwa kasus konfirmasi positif di Kabupaten Sablas sampai hari ini 174 kasus, yang masih positif 48 kasus, yang sudah meninggal 14 kasus. Jadi untuk hari ini kita mengadakan launching untuk vaksin COVID-19 adalah salah satu cara bagaimana kita mengendalikan COVID-19 di Kabupaten Sablas terutama, karena hampir tiap hari kita pasti ada yang konfirmasi positif. Sedangkan kita sudah melaksanakan yang sudah diterapkan, yaitu protokol kesehatan, tapi pada kenyataannya masih juga ada yang positif. Jadi vaksin adalah salah satu cara bagaimana kita mengendalikan COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih yang mana pada pagi hari ini yang sudah bersedia untuk dicucuk di lengan kirinya, karena bagaimanapun ini suatu keberanian kita bagaimana siap untuk dicucuk, karena banyak pihak yang menyatakan ini itu akan ada yang habis divaksin meninggal dan lain sebagainya. Itu pasti akan mempengaruhi kita bagaimana kita mau bersedia untuk divaksin. Terus terang saya sendiri dari tadi pagi udah ada cucuk mau dicucuk, tapi itu adalah suatu perasaan atau apalah namanya. Saya biasa nyuntik, lalu hari ini mau disuntik, jadi itulah yang mungkin bikin deg-degan. Tapi pada prinsipnya untuk vaksinasi COVID-19 kita tidak usah takut lah, tidak usah takut, karena banyak tahap yang dilalui dari registrasi, terus nanti meja kedua adalah screening. Jadi kalau yang nanti darah tinggi, hipertensi, BM, kencing manis, dan ada kelainan lain, pasti nggak dipaksakan untuk disuntik. Kalau yang punya faktor-faktor penyakit itu tentu nggak bakalan disuntik, kita nggak akan memaksakan. Yang betul-betul sehat nanti kita vaksin. Ini seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah berani menyatakan kesiapannya, Pak Bupati, Ibu Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan kawan-kawan semua yang sudah siap untuk dicucuk. Hadirin yang saya hormati, sementara itu tingkat kerentanan masyarakat semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1-2 meter tanpa intervensi kesehatan masyarakat yang cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan vaksin yang ideal untuk mencegah infeksi COVID-19 dengan berbagai platform, yaitu vaksin inaktivasi atau vaksin virus yang dilemahkan, vaksin vektor, vaksin asam nukleat seperti virus, dan vaksin subunit protein. Hadirin yang dihormati, bertujuan dari vaksinasi COVID-19 untuk mengurangi transmisi
COVID-19 menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi akan jauh lebih hemat biaya apabila dibanding dengan upaya pengobatan. Sengaja saya sampaikan ini kenapa? Maksudnya setelah divaksin kita tetap baru mentaati protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Jangan sampai kita masuk golongan 35 orang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di beberapa berita nasional, media mainstream, media elektronik disebutkan bahwa efek dari vaksin di beberapa negara maupun di Indonesia sendiri ada. Saya baca di luar negeri ada yang meninggal karena setelah divaksin. Apa berita itu hoax atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas perlu saya sampaikan bahwa setiap merek vaksin itu memiliki beberapa karakter. Yang Sinovac kita dapatkan hari ini adalah 65% efikasinya, sementara ada merek Pfizer itu kalau tidak salah adalah 95%. Merek Moderna juga itu 95%. Jadi otomatis dosisnya dia lebih tinggi. Kalau dosisnya lebih tinggi, berarti efek sampingnya juga lebih besar, potensi memiliki pengaruh terhadap badan. Sekedar gambaran saja ya, vaksin itu adalah barang cairan yang akan dimasukkan ke tubuh untuk menambah kekebalan kita. Ibaratnya ya, vaksin itu kalau kita minum teh atau kopi, ada gula yang merek belaku, ada gula kampung yang warna coklat dengan takaran yang sama, kita aduk, larutnya gula itu berbeda-beda. Larutnya berbeda-beda, itulah dosis vaksin misalnya. Terus yang kedua yang mempengaruhi juga adalah faktor genetika kita. Genetika kita adalah orang Asia. Kita rata-rata memiliki tinggi 170 kalau pria, kalau wanita 165 sampai 170 atau mungkin di atas itu. Tapi genetik orang Eropa itu rata-rata tinggi badan 190 atau 180. Atau kulit kita itu warnanya coklat. Kalau orang Eropa warnanya putih. Itu berpengaruh juga terhadap keberhasilan suatu obat. Yang terakhir adalah faktor usia. Kalau relawan yang di Indonesia itu usianya rata-rata usia produktif. Sementara relawan yang di luar negeri yang saya baca itu yang meninggal adalah dia usia 60 tahun ke atas. Jadi sebenarnya sudah punya potensi kekebalan, namanya orang makin tua mungkin kekebalan menurun. Jadi yang ini saya sengaja sampaikan supaya kita saat pertama tidak ragu-ragu untuk divaksin. Kalau ada pilihan antara vaksin dengan virus, takut mana? Itu aja pilihannya, takut vaksin atau takut virus. Dan yang penting meskipun kita sudah divaksin, kita tidak boleh sembrono. Yang paling penting itu, tidak boleh sembrono dalam arti tetap gunakan masker, mentaati protokol kesehatan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya mungkin terkait dengan informasi, saya minta maaf ya Pak Dokter, mohon dikoreksi. Terima kasih.
Tidak ada yang saya rasakan. Pertama ketika saya divaksin pun juga tidak ada rasa apa-apa, biasa-biasa aja. Bahkan yang nyuntiknya bagus sekali pengalaman, jadi nggak terasa. Terus setelah saya diobservasi setengah jam pun juga tidak ada apa-apa. Jadi saya pastikan aman, nyaman dan tenang. Mudah-mudahan ini membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan terus kita taat dan patuh serta disiplin dengan protokol kesehatan dan ciptakan suasana psikologis tenang, aman, tidak panik dan biasa-biasa aja. Pertama, alhamdulillah saya perempuan pertama di Kabupaten Sambas yang divaksin. Dan saya juga mendorong para perempuan, ibu-ibu itu untuk berani divaksin. Dan sebelum divaksin tentu saja mengikuti seluruh screening yang sudah ditetapkan. Dan petugas akan mencatat, men-screening semua. Dan setelah divaksin, alhamdulillah kondisi sehat-sehat, tidak ada rasanya sesuatu seperti normal saja, ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk masyarakat di Kabupaten Sambas untuk melakukan vaksin karena ini upaya kita mencegah secara bersama untuk penyebaran COVID-19. Saya nggak merasa ada keluhan, terima suntik Himbawan saya ke masyarakat yang pertama nggak usah percaya dengan tadi udah saya sampaikan terkait dengan Sinovac ini juga tingkat keberhasilan 65%. Tadi kan ada namanya jadi kalau namanya 30 kali masih bisa. Itu ada pengertian yang pertama, meskipun kita divaksin tetap kita menggunakan masker, tetap mentaati protokol kesehatan. Jangan setelah divaksin malah kita lupa dengan protokol kesehatan, itu yang paling penting. Terus yang kedua, vaksin ini sangat penting untuk memutus mata rantai. Kalau saya divaksin, otomatis saya menjaga keluarga saya, karena saya sering keluar ke mana-mana ya. Jadi kalau saya sehat, otomatis keluarga anak-anak saya yang di rumah juga sehat, itu di Indonesia. Dan yang ketiga, lebih baik kalau milih vaksin atau virus. Ya, dari Bapak Ibu yang telah melakukan screening di meja kedua, kami kadarnya dan sebagainya. Kalau ada berita meninggal di luar negeri ya memang ada vaksinasi relawannya usia berapa, sekarang yang akan mendapatkan vaksinasi COVID selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Dia tidak mentaati protokol kesehatan. Namanya vaksinasi menurut hemat saya itu adalah ikhtiar, upaya manusia berdasarkan skala ilmu, skala manusia. Tentu ilmu apa? Ilmu kesehatan. Ikhtiar manusia untuk menanggulangi, mencegah, berupaya mengatasi persoalan pandemi COVID-19 atau virus corona yang sedang kita alami sekarang. Nah, karena itu upaya dan berdasarkan ilmu, maka sudah tentu semua pihak berhati-hati berdasarkan uji, berapa kali uji, kemudian diobservasi. Nah, kesimpulannya pemerintah Indonesia menyimpulkan bahwa yang namanya vaksin yang kita pakai ini Sinovac itu aman. Itu dari segi ilmu kesehatan. Kemudian ya kita juga maklum dan kita menghormati, menghargai. Ada lagi dari segi agama. Misalnya Muslim, kita orang Muslim, juga orang-orang lainnya, agama lain, tentu melihat dari segi kalau Muslim ada ketentuan halal haram. Nah, sekali lagi saya katakan bersyukur kita mau di Republik Indonesia, Majelis Ulama Islam, Republik Indonesia juga tidak bisa main-main, tidak sembarangan, dan telah melihat ini, meneliti ini, dan mengumumkan bahwa ini halal. Nah, artinya dari segi ilmu kesehatan, dari segi ketentuan agama, insya Allah tidak ada persoalan.